jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda 19 rahimakumullah. Marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah di masjid ini. Ditakdirkan untuk bisa salat berjamaah itu sebuah kemuliaan, sebuah keberuntungan, karena tidak semua orang bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Banyak yang masih tidur, maka kita bersyukur dimasukkan pada orang yang bisa menjaga amanah ini. Yang pertama, kita ucapkan terima kasih. Seperti biasa ya, saya selalu mengucapkan terima kasih pada para jamaah yang telah membantu kegiatan-kegiatan di masjid ini, khususnya di bulan Ramadan kemarin, sehingga bisa lancar terlaksana dengan baik. Apapun itu, tentang kebersihan, tentang ketertiban, keamanan, dan sebagainya, kita ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga itu menjadi amal jariah panjenengan dan memudahkan panjenengan yang suka membantu kegiatan masjid mendapatkan syafaat Baitullah, syafaat masjid besok di hari kiamat. Kenapa saya bilang syafaat masjid? Karena masjid itu bisa menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat di akhirat. Salah satu hadisnya, orang yang mendapatkan perlindungan di mana perlindungan itu tidak kita dapatkan di akhirat adalah salah satunya, ya ada 7 kan, orang yang hatinya selalu ke masjid ya. Jadi kalau orang Jawa bilang itu atine niku kemandil-mandil karo masjid. Melihat masjid kotor mboten penak nek meneng wae niku, akhir-akhire resik-resik. Melihat masjid kok lampunya sudah siang masih banyak yang hidup, mboten kepenak. Dia langsung mematikan, mana yang harus dimatikan dan sebagainya. Semuanya itu wujud dari kata kemandil-mandil, hatinya terpaut dengan masjid. Jadi tidak hanya sholat tok, yang lain juga imbas dari sholat itu nampak menjadi ziyadatul amal al-sholeh, ziyadatul mahabbah, ziyadatul hasanah, bertambahnya kebaikan apabila sholat kita lakukan itu dengan baik, dengan tertib ya. Khususipun untuk laki-laki selalu ke masjid, maka imbas dari sholat yang baik itu insya Allah tadi bertambahnya kebaikan, bertambahnya kasih sayang, bertambahnya nilai-nilai amal soleh. Itu terima kasih yang pertama ya. Yang kedua, mohon maaf kalau selama ini takmir belum bisa melaksanakan apa yang telah menjadi amanah dengan baik, dengan sempurna. Kesemuanya itu wujud kita sebagai manusia biasa. Bapak, ibu-ibu, belum lama tempo sebelum Ramadan kita pernah membahas cara berjalan Rasulullah itu kalau berjalan seakan-akan di jalanan yang turun, cepat Pak, risik kalau bahasa Jawa bilang, itu jalannya itu lincah risik, seakan-akan jalan itu turun, sehingga para sahabat itu kepontal-pontal mau mengejar itu terengah-engah. Banyak beberapa sahabat tertinggal karena begitu cepat jalannya baginda Rasulullah. Kelihatannya santai tapi cepat. Nah, ada beberapa manfaat kalau kita sering mendawamkan, merutinkan jalan kaki. Ini kultum umum, Pak, untuk kesehatan ya.
Sebenarnya banyak, ada sekitar 10-12 manfaat, tapi karena ini kultum kita ambil 5 mawon ya. Jalan kaki, khususnya pun di sini beberapa ibu-ibu bapak yang mungkin kesehariannya tidak kerja, pensiunan, terbiasa kantoran, kurang gerak ya. Jadi ini lebih kepada dikhususkan mereka-mereka yang kurang gerak. Kalau tukang, petani, peternak wis mendino wis kemeringet sudah, insya Allah sudah bagus. Tapi bagi mereka-mereka yang kurang gerak, ini adalah 5 manfaat kalau kita jalan kaki rutin. 1, jantung. Jantung insya Allah sehat. Okay. Jadi kolesterol itu gampang turun kalau kita sering jalan kaki secara rutin. Kolesterol itu calon lemak sok menyelimuti jantung sehingga orang itu gampang terkena penyakit jantung, yang obesitas terlalu gemuk itu kan jantungnya lemah. Jadi kadang masuk di kamar mandi banyak yang meninggal, itu termasuk salah satunya jantung juga lemah. Ya, mendengar suara, kalau bulan tahun baru Ramadan ada yang petasan, itu membuat jantung berdebar-debar kalau mendengar suara yang sangat keras. 2, tulang menjadi kuat. Orang yang suka jalan kaki rutin, tulangnya lebih kuat daripada tulang yang tidak rutin. Maka apabila jatuh, ada seseorang umurnya sama, badannya sama, tapi saat jatuh dia satu yang gampang patah tulang, tapi yang satu tidak. Itu karena tulang yang satu, si fulan yang satu itu lebih kuat, maka tidak gampang patah tulang, tidak gampang kesleo karena tulangnya lebih kuat ya. Yaitu salah satu manfaat dari jalan kaki yang rutin ya. Yang ketiga, berat badan akan terjaga ya. Berat badan akan setiap 30 menit jalan kaki kurang lebih akan membakar 150 kalori ya. Itu dalam medis ya. Yang ini 30 menit ini ukuran umum, karena ukuran umum itu kolesterol itu mudah terbakar kalau sesuatu itu dilakukan setengah jam terus menerus, tidak berhenti. Kalau jalan kaki dilit-dilit, ketemu si fulan jagongan, ketemu si fulan ngobrol, ketemu lagi si ini bicara tentang perjanji bisnis dan lain-lain, itu sama aja tidak jalan kaki ya. Jalan kaki harus terus bergerak 30 menit tanpa henti, itu baru namanya dimasukkan golongan olahraga yang tertib. Kalau masih sedikit-sedikit berhenti, itu tidak dimasukkan ke ranah olahraga, tidak terbakar nanti kolesterol. Yang keempat, hormon bahagia keluar. Nah ini efek dari psikologis. Kalau kita rutin berolahraga itu hormon bahagia keluar ya, aura wajah itu nampak ya. Ulate ya mboten peteng, sumringah, ramah, mudah tersenyum, itu aura-aura positif. Enggak njul kutrut gitu, cemberut njul kutrut nggih. Wah, kayak baritake napa sesuatu, nah, seperti sedang dimarahi suragane. Jadi wajah, aura kebahagiaanku akan keluar kalau kita olahraga rutin, khususnya jalan kaki ya. Jadi hormonnya itu namanya deformin ya, hormon kebahagiaan. Yang terakhir, aliran darah ke otak menjadi lancar. Jadi kalau jenengan belajar ngaji, belajar yang anak-anak muda misalnya ya, itu otak, aliran darah ke otak menjadi lancar, tingkat konsentrasi saat kita belajar juga lebih baik karena lancar tadi, dari darah menjadi lancar. Nah, kapan terbaik waktu jalan kaki? Yaitu paling bagus habis subuh. Di mana tempat terbaik itu? Di mana ada hijau-hijauan, Pak Bu. Syukur-syukur lewat tengah-tengah sawah. Habis subuh, kalau tidak ada kegiatan, jalan dekat-dekat sawah, lihat hijau-hijauan itu menjadi
terapi mata. Anak-anak kecil disarankan oleh dokter yang suka HP, laptop untuk setengah jam, 1 jam itu melihat dedaunan agar menjadi terapi mata, kelak tidak mudah memakai kaca mata. Inilah beberapa manfaat kita jalan kaki, walaupun ini sepele umum, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Syaratnya 30 menit tanpa henti. Waktunya kalau bisa pas pagi, ada yatasa masih bersih. Tempatnya kalau bisa di mana ada kehijauan, banyak-banyak yang hijau. Semoga wonten manfaatipun. Monggo kita jaga istiqomah anggenipun ngibadah. Syarat dari tanda dari Ramadan itu akan nampak sesudah Ramadan, apakah amal kita diterima banyak atau tidak. Nampak setelah Ramadan, maka mendapatkan kebaikan setelah Ramadan. Wa qul bifir barhamata khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.